Halo semuanya, sawadee krap. Selamat datang kembali di segmen analisa. Dan di video kali ini kembali kita bahas yang mengenai Teng Monida. Dan untuk video kali ini kita nggak ngomongin tentang kasusnya, tapi kita akan ngomongin tentang sosok seorang Bert, pacar dari Teng Monida, dan juga sifat yang sangat bertolak belakang di masyarakat dengan ibu kandung dari Teng Monida. Apa aja yang akan kita bahas? Pertama adalah mengenai tulisan dari Teng Mo yang diberikan untuk Bert. Ini adalah tulisan terakhir Teng Mo di hari Valentine terakhir di tahun 2022 ini. Kemudian juga dengan tangisan terbaru dari Ibu Panida, ibunda kandung dari Teng Monida, yang ada sedikit aneh dari tangisannya dan juga dijadikan bahan bercandaan oleh masyarakat Thailand, di mana Ibu Panida itu nangis, mengusap air matanya, tapi dia sepertinya lupa, tidak mengangkat kacamatanya dulu. Jadi bagaimana mungkin mau mengusap air mata tapi ada kacamatanya. Oke, nanti kita bahas lebih lanjut. Tapi sebelumnya aku ingatkan, please jangan lupa subscribe channel YouTube ini agar kalian gak ketinggalan info terupdate mengenai kasus Teng Monida yang beberapa saat lagi akan segera berakhir. Oke, langsung aja teman-teman, kita baca dulu tulisan terakhir dari Teng Mo untuk Bert. Ini aku ambil tuh dari Instagramnya si Bert ya. Nama Instagramnya itu adalah Stoner BKK, Stoner Bangkok. Jadi kalian bisa cek di sana. Kita lihat tulisannya apa di sini. Ini kalau dari tulisannya itu di-uploadnya itu 1 hari yang lalu ya, 1 day ago. Aku sudah coba cari terjemahannya, ini adalah tulisannya yang begini. Jadi, ini adalah tulisan di kartu Valentine yang diberikan oleh Teng Mo untuk Bert di tahun 2022 ini, 14 Februari. Dear Bert, selamat Hari Valentine. Selamat Valentine cintaku, terima kasih untuk cinta yang selalu kau berikan untukku. Aku sangat mencintaimu, rasa cinta yang seperti pertama kali dalam hidupku. Kamu orang yang sangat berharga dalam hidupku setelah Tuhan dan ayahku. Jaga kesehatan kamu ya. Saat mimpi kamu terwujud, kamu bisa bermain dengan anak-anak kita dalam waktu yang lama. Apapun yang terjadi nanti, aku akan selalu mendukungmu, menjadi pelindungmu. Saya akan selalu bantu untuk mewujudkan mimpi-mimpi kamu. Aku minta maaf karena sering menyakitimu. Aku akan terus memperbaiki diri cinta. Jangan pernah menyerah denganku ya sayang. Dari orang yang paling sayang dan mencintaimu di dunia ini, Melon. Oh my God. Oke, aku bukan mau nangis tapi kelilipan matanya guys, sorry. Bukan nangis, tapi kelilipan ini beneran karena aku buka jendela di sini. Oke, jadi kita bahas dulu satu persatu. Ini so sweet banget sih, dan ya, everybody can write anything, tapi action itu speak louder lah than words. Misalnya apa, dengan sampai saat ini dari 24 Februari kasus ini muncul sampai sekarang aku buat video di 4 April 2022. Di media Thailand, aku belum pernah melihat Bert itu tampil di TV untuk melakukan sesi wawancara. Dari satu sisi itu aja sudah menunjukkan bahwa dia ini nggak taking advantages dari kasusnya Teng Monida. Which is, ya, ini subjektif ya. Ada orang melihat ini ya nggak apa-apa, just kalau orang mau bicara tentang Teng Mo, keluarganya, untuk mendapatkan keuntungan ya hak-hak mereka aja. Yes, itu benar. Tapi kalau buat aku ini ya, Bert ini memang benar-benar nggak mau mengambil keuntungan dari kasus Teng Monida. Tapi ya, you know lah, I have been telling about this issue itu so many times gitu. Tapi kita bahas dulu di Valentine terakhir ini. Kalau aku melihat di sini ada beberapa kalimat yang menunjukkan ini kayak showing benar-benar keinginan untuk cinta for good gitu selamanya. Adalah dimana pada saat untuk mewujudkan mimpi-mimpi kamu dan anak-anak kita. Nah, ini makanya beberapa kali teman-teman dari Teng Monida, sahabat-sahabatnya mengatakan, Teng Mo memang belum punya anak teman-teman ya. Anak sekarang ini adalah anak angkat dari Gatik ya. Dan memang dia ini berencana untuk memiliki anak dengan Bert. Itu adalah rencananya dia. Tapi apa yang terjadi mau dikata gitu, karena kejadian ini Teng Mo harus meninggal dunia dan sepertinya mimpi-mimpinya juga harus terkubur.
Terus juga pada saat kata-kata dia mengatakan, maaf karena sering menyakitimu, aku akan terus memperbaiki diri cinta, jangan pernah menyerah denganku ya sayang. Backgroundnya sangat wajar sih, apa yang dikatakan Tengmo ini sebenarnya bukan sekedar kata-kata bualan belaka ya. Pada saat dia menulis, kalau menurut aku dia mengatakan sering menyakitimu wajar aja. Bahkan teman-teman dari Tengmo, misalnya dari sahabatnya Anna ya, yang mengatakan, Tengmo itu kan 1 tahun terakhir ini nih, keadaan depresinya jauh lebih membaik. Dia depresi karena 2 hal. Pertama karena perceraiannya dengan mantan suami Tono, kemudian meninggalnya sang ayah juga itu ngebuatnya depresi. Dan Bert serta Tengmo itu baru pacaran kan sekitar setahun terakhirin aja teman-teman. Dan si Bert itu sudah cinta dengan Tengmo itu sebelum dia menikah dengan mantan suaminya. Tapi memendam rasa begitu lama. Terus bagaimana caranya kamu bisa memahami Anjas kalau dia itu menyakiti gitu, kata-kata menyakiti itu yang sering menyakiti. Ya, karena kan Tengmo selebriti besar ya, maksudnya si Bert kan hanya seorang pria biasa, bisnismen dengan bisnis baju kecil-kecilannya. Menurut aku adalah hal yang wajar ya, ada banyak hal sifat selebriti sebagian ya, mungkin yang ngerasa selalu menjadi priority dan sebagainya. Dan Tengmo sepertinya sadar, apalagi pada saat merasakan depresi. Kalau orang depresi kan tahu sendiri ya, ada sesuatu hal yang men-trigger dikit aja, hal yang biasa aja tapi dinilainya menjadi sangat sensitif karena efek dari depresinya. Dan efek dari depresi ini kan bukan cuma sekedar statement dari teman-temannya Tengmo, tapi juga di hasil otopsi terakhir Tengmo ada 2 hal yang ditemukan juga yang sudah disampaikan ke media massa. Adalah ada di otopsi pertama ya. Pertama itu adalah mengenai alkohol, itu yang di otopsi kedua. Di otopsi pertama tuh ada temuan obat antidepresi. Walaupun sudah dikatakan sudah 2 bulan atau 3 bulan terakhir Tengmo berhenti minum obat antidepresi, tapi kemungkinan besar obat antidepresi itu kalau dicek melalui rambut atau bagian tubuh lainnya masih terdeteksi. Tapi kalau diceknya hanya lewat urin, kemungkinan sudah tidak ada ya. Makanya ini salah satu hal yang aku sempat tanya dengan Dr. Hastri, ahli forensik di Indonesia. Kenapa kok ada beberapa saksi yang dicek itu adalah rambutnya untuk mengetahui zat-zat apa yang dikonsumsinya, misalnya alkohol ataupun juga drug. Oh, ternyata kalau yang dikonsumsi alkohol ataupun drug, yang dicek adalah urinnya aja, kemungkinan besar ya dalam waktu seminggu atau beberapa hari juga bisa sudah nggak kelihatan lagi. Tapi kalau yang dicek adalah rambutnya, walaupun dikonsumsinya sudah 3 bulan lalu, 4 bulan lalu, kadarnya itu bisa menunjukkan seberapa banyak kandungan zat tersebut dan bisa menunjukkan apakah itu termasuk yang baru dikonsumsi atau yang sudah lama. So, it makes sense bagi aku sendiri. Lanjut lagi dari kata-kata ini adalah, aku akan terus memperbaiki diri cinta, jangan pernah menyerah denganku ya sayang. Well, I mean pastinya lah kalau kita punya partner yang begitu mungkin dengan punya banyak issues, pasti kadang kan kita juga ngerasa pengen give up ya. Tapi aku melihat ini adalah sebuah simbol yang menunjukkan bahwa Bert itu begitu orang sabar banget ya. Bahkan si Tengmo dalam tulisan terakhirnya mengatakan, jangan pernah menyerah denganku ya sayang. Itu menunjukkan kalau menurut aku adalah memang udah banyak hal yang telah isu-isu yang sudah dialami Tengmo. Kemudian Bert juga mengalami hal seperti merasakan efeknya. Dan Tengmo mengatakan jangan pernah menyerah ya. Jangan pernah menyerah itu ya jangan diputusin lah, istilahnya kan seperti itu. That's really sweet, tapi apapun itu, ini adalah masa lalu ya. Mudah-mudahan Bert juga sebagai seorang individu bisa jauh lebih baik ke depannya dan menemukan seseorang ya, walaupun nggak bisa dipengganti, yang namanya soulmate itu ya agak sulit buat ditemukan, tapi aku yakin lah kalau orang baik itu pasti akan ketemu dengan orang baik. Oke, itu adalah bagian pertama mengenai Bert. Bagian kedua adalah mengenai Ibunda Tengmonida. Oke, Ibu Panida, kan kalian tahu di press conference terakhir beberapa hari lalu kan Ibu Panida tuh nangis teman-teman di press conference itu. Ya, aku sudah bahas di video sebelumnya, tapi sekarang ini kok nangisnya dijadikan meme di Thailand tuh banyak banget pembahasan di Facebook terutama. Bagaimana mungkin Ibunda Tengmo ini nangis, mengusap air mata, tapi kacamatanya itu masih terpasang. Apakah itu air mata beneran, atau air mata krokodil, atau air mata buaya? Sebenarnya aku nggak boleh ngomong gini sih ya, tapi ya agak sulit sih nggak untuk judgmental gitu, karena misalnya Bert aja kekasihnya gitu, dia tidak mau mengambil advantage anything gitu ya, yang bisa berhubungan dengan dia mendapatkan uang, yang which is fine, I'm fine gitu kalau dia tampil di media memberikan keterangan tuh buat aku fine-fine aja secara pribadi. Tapi dengan dia tidak melakukan itu, wow, itu bener-bener luar biasa banget. Berbeda dengan Ibunda Panida ya, Ibu Panida ini meminta uang 30 juta baht dengan alasan setiap tahun seandainya Tengmo tuh mendapatkan satu series nilainya 1 juta baht, kalau Tengmo tuh usianya masih bisa hidup 30
tahun lagi, makanya dia membutuhkan 30 juta baht untuk pengganti yang harus dibayar oleh si Por dan juga Robert. Bagi aku penjelasan seperti itu sangat sulit untuk tidak menghakimi bahwa itu adalah sifat yang materialistis. Apalagi dengan backgroundnya Ibunda Panida itu juga nggak terlalu dekat ya dengan Teng Mo. Karena apa? Karena ya dengan background yang kalian udah tahu, Teng Mo dan juga Ibu Panida itu nggak tumbuh dari masa kecil sampai dewasa itu bersama, baru ketemu juga ya beberapa tahun ya pada saat Teng Mo sudah dewasa ya. Tapi ya for me everybody has different opinion, tapi mudah-mudahan sih itu hanya bagian sisinya aja. Mudah-mudahan juga Ibu Panida walaupun ada sisi dinilainya adalah materialistis, tapi mudah-mudahan juga Ibunda Panida tetap juga menjunjung tinggi yang namanya keadilan untuk dirinya dan juga perjuangkan untuk Teng Mo. Karena ya dengan berbagai macam aksi yang sudah dilakukan, misalnya dengan memaafkan kelima orang tersebut, tapi sekarang tiba-tiba kembali muncul di media massa dengan nangis-nangis meminta 5 orang itu harus kembali usut dan harus masuk penjara. Kok kayaknya perubahan itu cepet banget? Apakah ini hanya karena mengikuti tren di media massa pada saat orang sudah banyak menyerang dia melakukan sesuatu hal agar menyeimbangkan? Well, hanya Ibu Panida yang tahu mengenai isi hatinya, tapi kita masyarakat ya juga nggak lugu-lugu amat. Kita bisa melihatlah mana yang benar, mana yang tidak benar, mana yang pura-pura, mana yang citra, atau mana yang beneran ketulusan adalah dari actionnya. That's it yang bisa aku bahas untuk video kali ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like, tinggalkan komen, dan jangan lupa follow Instagram Kudianjas di Thailand. Dan terakhir, subscribe channel YouTube ini. Kau pun kerap semuanya. Bye-bye.